anak-anak? Siap. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik semua ya. Sudah pada makan semua? Sudah. Berarti hari ini kalian pasti siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Coba kalian lihat di sekeliling kalian, apa masih ada yang kurang bersih? Ya, silakan dulu dilihat. Apa masih ada yang kurang bersih? Kalau ada, silakan dibuang ke tempat sampah ya, sampah kalau ada. Ya. Sudah? Ya, kalau sudah, lihat juga bagaimana pakaian kalian, sudah rapi, hijabnya sudah rapi atau tidak? Yang pakai hijab, lihat rambutnya. Kalau ada yang keluar rambutnya, silakan dibenarkan dulu biar rapi dilihat ya. Nah, baiklah, Bapak akan mengabsen kalian ya. Mungkin pada hari ini ada yang tidak turun. Nah, nggak ada yang tidak turun ya. Artinya turun semua ya pada hari ini. Alhamdulillah sudah turun semua. Ya, baiklah. Di sini kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh teman kalian Aris ya. Silakan Aris. Pimpin temannya berdoa. Ya. Sebelum berdoa, silakan duduk yang benar, karena kita berdoa kepada yang kuasa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, apapun yang kita pelajari akan membawakan hasil dan berkah untuk kita semua ya. Ya, silakan Riz, bawa temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk, Riz. Ya, terima kasih ya. Kita sudah tadi berdoa dengan hikmat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan membawa berkah untuk kita semua ya. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia yang kita banggakan ini, maka kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan untuk anak-anakku berdiri semua dulu. Ya. Ya. Ada satu orang teman kalian, silahkan berdiri ke depan untuk membantu temannya. Yuk, Indah, silahkan maju Indah. Silahkan Indah maju. Ya. Balik hadap sini ya, semuanya hadap ke depan. Oke. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
aku cinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali ya. Nah, di sini kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, Bapak akan lanjutkan lagi. Kalian pasti masih ingat mengenai kesepakatan kelas kita minggu kemarin yang sudah kita sepakati dalam kegiatan pembelajaran ya. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan kesepakatan kita lagi untuk mengingat kembali. Nah, kesepakatan kelas tadi ya. Nah, di sini ada 5 kesepakatan yang kita sepakati bersama di dalam pelaksanaan pembelajaran berlangsung ya. Yang pertama, yang kedua, ya. Yang ketiganya, yang keempat, yang kelimanya, ya. Artinya di sini kita harus aktif dan semangat saat pembelajaran berlangsung ya. Nah, untuk itu Bapak ingin menanyakan kembali bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Di sini Bapak ada sebuah kartu atau gambar nanti yang kalian pilih sesuai dengan kesepakatan atau keinginan kalian nanti ya. Misalnya keyakinan perasaanmu seperti apa? Silakan ambil kartu perasaanmu di sini. Ya, silakan maju beberapa orang ya. Nah, silakan ambil. Nah, di sini ada 5 kartu saja, silakan. Silakan ambil. Ya. Sudah. Nah, di situ kalian sudah memilih sebuah gambar yang sesuai dengan perasaan kalian pada hari ini. Nah, silakan bagi yang mengambil perasaannya senang, silakan diangkat kartunya. Ya, silakan. Alasanmu memilih senang itu kenapa? Karena di sekolah banyak teman-teman. Karena di sekolah banyak teman-teman ya. Ada yang lain mengenai perasaannya? Ada? Siapa lagi? Yang sedih ada? Yang senang ada? Ya, siapa? Angkat tangan. Yang ada, yang senang mana? Siapa? Yang ini apa? Perasaannya apa? Gembira. Alasanmu memilih gembira apa? Silakan. Karena bisa bertemu dengan teman-teman. Karena bisa bertemu dengan teman-teman. Betul ya. Karena kita harus gembira karena kita bertemu dengan teman-teman kita di sekolah ya. Lalu selanjutnya yang memilih perasaannya yang marah, silakan. Alasannya kenapa? Marah sama Andre, Pak. Marah sama Andre ya. Adakah apa itu sampai marah sama Andre itu? Ya. Oh ya. Apapun alasanmu, apapun perasaanmu, Bapak harap tidak akan pernah mengganggu kegiatan kita pada hari untuk belajar ya. Nah. Selanjutnya Bapak akan bertanya lagi, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar ataupun melihat kedatangan bangsa-bangsa asing ke negara kita ya? Pernah ya. Pernah. Lalu maksud kedatangan mereka ke negara kita untuk apa? Mencari apa? Rempah-rempah. Mencari rempah-rempah ya. Lalu bagaimana cara mereka bangsa asing untuk menguasai negara kita? Bagaimana cara mereka? Dengan cara apa? Berdagang. Ya, dengan cara berdagang ya.
Lalu bagaimana situasi masyarakat Indonesia pada saat kedatangan bangsa-bangsa asing itu? Ya, ada yang bisa jawab lagi? Ada? Ini yang apa? Kesulitan. Apa? Kesulitan. Kesulitan. Apa lagi? Ya, artinya masyarakat rakyat Indonesia dulu mengalami sebuah kesulitan ya. Karena apa? Karena kita dijajah oleh bangsa asing ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai topik A tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya ya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada dua, yaitu tadi adalah peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke negara Indonesia ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran lagi, ya kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ya, silakan ikuti ice breakingnya ya. Nah, oke. Ikuti gerakannya. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, kuat dan batang panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, kuat dan batang. Tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ikuti gerakannya ya. Jari kanan, Jari kiri, gabung menjadi dua, buat empat panjang. jari kanan, Dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat merah cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, buat berdoa. Oke, terima kasih sudah speaking kita ya. Semangat, harus semangat ya. Silakan duduk kembali ya. Di sini Bapak akan memberikan pretest awal dulu ya, untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di negara kita ya. Silakan bagi dulu untuk temannya. Nah, silakan bagi ke temannya.
Betul. Silakan. Nah, ini. Betul, ya. Silakan kalian kerjakan di situ. Ya, Bapak beri waktu sekitar 5 menit ya untuk mengerjakan pretest awal ya. Silakan. Silakan kalian jawab semampu kalian dulu dan sebisa kalian ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Kalau sudah, silakan dikumpul ke depan ya. Oke. Ya, pelan-pelan ngumpulnya. Ya, taruh yang rapi biar bagus dilihat ya. Ya. Oke. Di sini Bapak sudah melihat hasil pekerjaan kalian ya. Nah, Bapak anggap di sini sudah ada yang tahu ya. Ya. Untuk lebih jelasnya kita akan memutarkan video tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke negara Indonesia ya. Halo semuanya, yuk kita mencari informasi. Nah, disimak videonya, nanti kita ada tanya jawab ya. Ambil disimak dulu videonya dengan baik. Lihat di depan, jangan ada yang bicara dulu. Kita lihat sama-sama ya. Nah. Kekayaan rempah-rempah seperti cumi, pala, lada, dan kayu manis menjadi incaran bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa ini datang dengan tujuan berdagang, tetapi sebagian besar akhirnya mencoba menguasai wilayah Nusantara. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Siapa bangsa Portugis itu? Bangsa Portugis adalah orang-orang yang berasal dari negara Portugal, sebuah negara kecil di Eropa. Mereka adalah bangsa pelaut yang sangat sulung dan suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Pada zaman dahulu, Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Rempah-rempah ini sangat berharga dan dicari oleh banyak bangsa di Eropa. Bangsa Portugis pun tertarik untuk datang ke Indonesia dan mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Mereka ingin menjual rempah-rempah itu dengan harga yang sangat mahal di negaranya. Kapan mereka datang? Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Mereka dipimpin oleh seorang pelaut yang sangat terkenal bernama Alfonso de Albuquerque. Mereka mendarat di Maluku, sebuah pulau di Indonesia yang sangat terkenal dengan rempah-rempahnya. Apa saja yang mereka lakukan? Setelah sampai di Maluku, bangsa Portugis melakukan beberapa hal, yaitu membangun benteng. Mereka membangun benteng untuk melindungi diri dari serangan bangsa lain dan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Memonopoli perdagangan, mereka berusaha untuk menjadi satu-satunya bangsa yang berkuasa dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku. Membawa agama Katolik, selain mencari rempah-rempah, bangsa Portugis juga menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Dampak kedatangan bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia membawa dampak yang besar, yaitu
Terjadi pertukaran budaya antara bangsa Indonesia dengan bangsa Portugis. Masuknya teknologi baru ke Indonesia. Terjadi penjajahan yang membuat bangsa Indonesia menderita. Eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Akhir kekuasaan Portugis. Kekuasaan Portugis di Indonesia melemah setelah kekalahan di Malaka dan perlawanan dari rakyat Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Siapa bangsa Spanyol itu? Bangsa Spanyol berasal dari negara Spanyol, sebuah negara di Eropa. Sama seperti bangsa Portugis, mereka juga bangsa pelaut ulung yang suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Sama seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol juga tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kapan mereka datang? Bangsa Spanyol datang ke Indonesia setelah bangsa Portugis. Mereka tiba di Maluku pada abad ke-16. Di mana mereka berada? Tidak seperti Portugis yang langsung menguasai Ternate, Spanyol justru disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Mereka bahkan menjalin persahabatan dan kerjasama dagang. Apa saja yang mereka lakukan? Membangun benteng, sama seperti Portugis, Spanyol juga membangun benteng untuk melindungi diri dan menguasai wilayah. Berdagang rempah-rempah. Tujuan utama mereka datang ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Katolik. Dampak kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia hampir sama dengan dampak kedatangan bangsa Portugis, yaitu terjadi pertukaran budaya, masuknya teknologi baru. Terjadi persaingan dengan bangsa Portugis yang memicu konflik. Eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Akhir kekuasaan Spanyol. Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina setelah Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa adalah perjanjian antara negara Spanyol dan Portugis dalam melakukan pembagian wilayah tanah jajahannya yang ditandatangani pada 22 April 1529. Pembagian ini meliputi batas garis 952 mil sebelah timur Kepulauan Maluku. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Siapa bangsa Belanda itu? Bangsa Belanda berasal dari negara Belanda, sebuah negara di Eropa. Sama seperti bangsa Portugis dan Spanyol, mereka juga bangsa pelaut ulung yang suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Sama seperti bangsa Eropa lainnya, bangsa Belanda juga tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah sangat berharga pada zaman itu dan bisa dijual dengan harga yang sangat mahal di Eropa. Kapan mereka datang? Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596. Mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten. Setelah tiba di Indonesia, bangsa Belanda melakukan beberapa hal, yaitu membangun perusahaan dagang. Bangsa Belanda mendirikan sebuah perusahaan dagang yang sangat kuat bernama Verenigde Oostindische Compagnie, VOC. VOC memiliki hak untuk melakukan perdagangan, perang, dan berdiplomasi di wilayah Asia. Menguasai wilayah, VOC perlahan-lahan mulai menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Mereka membangun benteng-benteng dan membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, VOC memaksa rakyat Indonesia menanam tanaman-tanaman tertentu seperti kopi, teh, dan nila. Tanaman ini kemudian dijual ke Eropa. Dampak kedatangan bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia membawa dampak yang sangat besar, yaitu terjadi pertukaran budaya antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Masuknya teknologi baru ke Indonesia. Terjadi penjajahan yang sangat lama dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran. Hilangnya banyak budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Akhir kekuasaan VOC. VOC bangkrut pada akhir abad ke-18 karena korupsi dan biaya perang yang besar. Pada tahun 1800, wilayah dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Siapa bangsa Inggris itu? Bangsa Inggris berasal dari negara Inggris, sebuah negara di Eropa. Sama seperti bangsa Belanda, Spanyol, dan Portugis, mereka juga bangsa pelaut ulung yang suka menjelajahi lautan. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya, bangsa Inggris juga tertarik dengan rempah-rempah dan kekayaan alam Indonesia. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kapan mereka datang? Bangsa Inggris tidak datang ke Indonesia pada awal penjelajahan Eropa. Mereka baru benar-benar menguasai sebagian wilayah Indonesia pada awal abad ke-19 saat Belanda sedang mengalami kesulitan akibat perang dengan Prancis. Apa saja yang mereka lakukan? Setelah menguasai sebagian wilayah Indonesia, bangsa Inggris melakukan beberapa hal, yaitu menguasai Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi pusat perhatian Inggris saat itu. Mereka membangun berbagai infrastruktur dan memperkuat sistem pemerintahan. Menerapkan sistem tanam paksa, sama seperti Belanda, Inggris juga menerapkan sistem tanam paksa, di mana rakyat Indonesia dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan teh. Dan memperkenalkan budaya Barat. Inggris membawa budaya Barat ke Indonesia, seperti sistem pendidikan dan pemerintahan modern. Salah satu tokoh penting Inggris di Indonesia adalah Thomas Stamford Raffles. Ia dikenal karena penyelidikannya tentang flora dan fauna di Jawa, yang kemudian menghasilkan buku History of Java. Raffles juga mendirikan kota Singapura. Dampak kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia juga membawa dampak yang besar, yaitu memperkenalkan sistem pemerintahan modern, membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan, membuka peluang bagi pendidikan modern, menerapkan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat, mengakibatkan perpecahan di kalangan masyarakat. Akhir kekuasaan. Setelah Traktat London 1824, Inggris menyerahkan wilayah-wilayahnya di Indonesia kepada Belanda dan sebagai gantinya, Inggris menguasai Malaka dan Singapura. Baiklah, di sini kita sudah menyaksikan video tadi ya mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing. Di sini Bapak akan bertanya, apa benar negara Indonesia itu pernah dijajah selama 350 tahun? Oleh bangsa apa? Lalu selanjutnya, bangsa mana saja yang datang ke negara Indonesia? Nah, yang pertama tadi Portugis, yang kedua, yang ketiga, yang keempat Inggris. Ya, itu adalah bangsa-bangsa yang pernah datang ke negara kita ya. Baiklah, selanjutnya kita ice breaking dulu. Tepuk semangat ya. Silakan berdiri dulu. Kalau Bapak nanti bilang tepuk satu kali, tepuk satu kali ya. Kalau Bapak bilang tepuk dua kali, tepuk dua kali. Ya. Sudah siap? Tepuk sekali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk 5 kali. Ya. Terima kasih, silakan duduk ya.
Ya, baiklah kita akan lanjutkan di sini. Bapak akan membagikan kelompok kalian menjadi 3 kelompok ya. Yang seperti minggu kemarin kalian masih ingat kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah kelompok visual. Ini nanti kelompok visual. Lalu yang di tengah ini adalah kelompok auditori, dan yang di sebelah sini adalah nanti kelompok ketiga adalah kinestetik ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan nanti bagaimana cara-cara kalian nanti dalam melakukan pekerjaan tugas kelompok ya. Nanti Bapak akan mengasihkan dulu LKPD-nya. Nah, nanti di LKPD di situ ada lembaran kerja kelompok nanti ya. Nah, itu nanti kalian catat apa saja nanti ada di situ. Nanti kalian catat apa saja nanti yang tugas kelompoknya bagaimana untuk melakukan nanti membuat sebuah produk ya. Nah, untuk kelompok visual ini LKPD-nya, untuk kelompok auditori dan kelompok kinestetik ya. Nah, dilihat di situ bagaimana cara-cara mengerjakan tugas kelompoknya. Tapi sebelum itu kalian lihat dulu di depan, di sini ada sebuah media. Coba perhatikan dulu ke depan. Coba perhatikan dulu nanti dulu kerjakan LKPD-nya. Nah, di depan sini kalian ada melihat sebuah gambar apa di sini? Peta ya. Nah, ini sebuah gambar peta yang nanti di situ nanti kalian akan mengetahui ada sebuah bangsa-bangsa asing nanti yang datang ke negara kita. Di sini kita lihat bangsa Portugis ya, bangsa-bangsa Eropa. Ini jalurnya, kita lihat jalur dari sini. Ini bangsa Portugis. Nah, jalurnya melewati samudra ya, karena dulu belum ada lewat darat. Karena bangsa Portugis itu adalah bangsa barat yang ulung, mengarungi samudra ya, dan mereka suka bertualang mencari negara-negara tempat yang baru. Nah, di sini nanti kalian melihat ini rute perjalanan kedatangan bangsa asing dari Eropa menuju ke Nusantara kita. Nah, di sini nanti kita lihat perjalanan dari bangsa Belanda juga ada di sini. Belanda dari sini menuju ke Nusantara kita ya. Nah, selanjutnya di situ nanti kalian sambil melihat pelajaran atau sumber belajarnya dari mana saja, nanti Bapak akan mengasih. Untuk kelompok visual, kalian nanti melihat video yang ada mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing di negara kita ya. Ini akan dilihat. Yang kelompok auditori, kalian nanti akan mendengarkan rekaman ya, rekaman suara kedatangan bangsa-bangsa asing ke negara kita ya. Nah, ini. Yang dulu dikenal sebagai Nusantara menjadi pusat perdagangan. Nah, silakan. Ya. Yang kelompok kinestetik, kalian adalah kelompok yang suka bergerak. Nanti kalian akan membuat sebuah alat peraga ya. Nah, sambil disimak di situ, ditonton, tulis informasi penting apa saja yang ada di situ. Nah, setelah itu nanti tugas kalian di sini ya. Coba perhatikan dulu ke depan. Tugas kalian nanti akan membuat sebuah lini masa ya. Nah, ini lihat di depan dulu, perhatikan. Kalian nanti akan membuat sebuah lini masa cerita tentang Indonesia kita. Nah, nanti kalian di situ kan mendengarkan yang bagi kelompok visual tadi mendengarkan video. Di situ nanti kalian dengarkan informasi apa saja yang ada di situ, baik tahun kedatangan mereka, kalian catat. Lalu yang kelompok auditori, kalian mendengarkan melewati ada suara rekaman di situ.
didengarkan informasi apa saja yang penting kalian catat. Yang kelompok kinestetik juga sama ya. Kalian sambil melihat di sumber belajar di situ ada, kalian catat informasi penting apa saja ya. Nanti. Nah, ini yang nanti yang kalian buat dan ini nanti kalian presentasikan di depan nanti ya, satu-satu kelompok maju nanti. Nah, silakan sambil disimak, Bapak bagikan juga untuk tiap kelompok ya, untuk nanti membuat lini masanya. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, nanti silakan tanyakan ke Bapak ya. Silakan. Ini. Nah, yang ini. Nah, silakan kalian sambil melihat video yang di situ, dilihat videonya. Sambil dicatat informasi penting apa saja di situ nanti. Nah. Yang sebelah sini juga sama, dengarkan rekaman suara di situ, catat informasi penting apa saja. Nah, yang sebelah sini juga sambil lihat sumber belajar di situ, catat yang penting, nanti hasilnya ditempel di kartun ya. Ya, silakan kerjakan. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan tanyakan ke Bapak ya. Nah. 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 Ada yang kendala masih? Kalau enggak ada, silakan dipotong gambar benderanya, nanti ditempel di situ sesuai dengan bangsanya apa di situ, tinggal tempel. Lalu yang informasi yang kalian dapatkan nanti dicatat di kertas ini, nanti ditempel ya di karton. Nah, silakan kalian potong aja dulu gambarnya, gambar bendera bangsa apa itu. Ya. Yang sebelah sini ada kendala? Nah. Silakan dipotong sesuai dengan bangsanya, ya, benderanya sesuai dengan bangsanya yang datang ke negara Indonesia. Sebelah sini ada yang ditanyakan juga? Ya, silakan kerjakan ya. Catat dulu dari sumber belajarnya dari mana, informasi apa saja yang penting kamu catat, lalu nanti hasilnya kamu tempelkan di kartun ya. Nah, silakan. Ya. Ya. Kalau yang di sini kan gambarnya ini kan bendera apa ini? Belanda. Nah, cari benderanya Belanda yang mana? Nah, yang itu nanti dipotong ya, ditempel di sini. Lalu informasi penting kedatangan bangsa Belanda kalian catat, nanti tempel di sini juga. Nah. Yang sebelah sini masih ada yang ingin ditanyakan? Pekerjaannya sudah paham? Nah. Silahkan kalian tempel ya, sesuai dengan bendera bangsa apa saja yang datang ke Indonesia di situ. Sambil dengarkan rekamannya itu tadi, yang videonya juga sambil dilihat. Silakan dicatat informasi pentingnya apa saja. Ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak ya. Bapak kasih waktunya sekitar 10 menit untuk mengerjakannya ya. Habis itu nanti kita presentasi. Nah, silakan temanya yang lain ikut membantu temannya ya. Ya, yang tugasnya memotong silakan dipotong. Yang lainnya nanti yang menempel ya.
Ya. Itu ada gambar bendera, misalnya bendera bangsa Spanyol. Nah, dicari nanti bangsa Spanyol itu datangnya kapan, tahunnya datang, tujuannya apa, di situ dicatat penting-pentingnya ya. Lalu ditempel nanti di kertas kartonnya. Nah, silakan lihat benderanya. Nah, yang lainnya ikut memotong lagi yang lain itu. Ya. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan tanyakan ke Bapak. Apa? Guntingnya cuma ada 3 saja tadi itu. Ya, silakan. Sudah didengarkan? Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Ya. Ya, tempel dulu ini jalurnya ya. Jalur rote kedatangan bangsa-bangsa Eropa datang ke negara kita Indonesia ya. Nah, silakan nanti kerjakan sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan, kalian tempel di situ sesuai dengan benderanya ya. Ya. Coba nih gunting yang mudah dulu, jangan yang susah. Nah, silakan tempel dulu ya. Ditempel sesuai dengan lini masa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ya yang datang ke Indonesia. Tuh. Waktunya berjalan terus ya. Ya, sesuai dengan ekspresi kalian menempelnya terserah. Mau tempelannya bagaimana, tapi sesuai dengan lambang benderanya, bangsanya ya. Ya. Silakan ambil. Yuk, cepat ya, waktunya kita tinggal beberapa menit lagi ya. Nah. Yuk, silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, kelompok visual ada yang ditanyakan? Enggak ada ya. Sudah paham ya? Ya. Yang kelompok auditory ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Ya, silakan. Ya. Lihat contohnya yang ada di depan ya, bagaimana menyusun lini masanya. Ya, silakan. Apa? Yang bahasa Portugis mana benderanya? Nah, ini ditempel benderanya di sini, ini ditempel lem di sininya, taruh di sini, gitu aja. Ya. Ya. Di sini ada kesulitan untuk mengerjakannya? Ya. 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 Terserah, mau kalian berdiri atau di tengah-tengah aja, ditaruh di tengah-tengah.
Nah, di sini, di tengah-tengah sini, yang ininya nanti di sini. Nah, gitu. Lalu yang lini masanya tadi kalian tempel di sininya, di atasnya itu. Nah. Ya, silakan kerjakan. Yuk, cepat. Ya. Apa? Enggak usah dilebat. Kalau langsung ditempel aja gitu. Ya, tempel gitu aja. Ditempel yang di sininya dilem. Ini yang Portugis, ini Spanyol. Ini Inggris, ini Belanda. Ya. Yuk cepat. Kita tinggal berapa menit lagi selesai ya. Yuk. Yuk, cepat, yuk. Ya, kayak gitu. Terserah kalian maunya menempelnya seperti apa, tapi sesuai dengan bangsa Eropanya. Nah, silakan ditempel. Itu Spanyol ya. Ya, silakan. Tempel di situ ya. Ya, di situ ya ditempel. Ya. Ya, itu kan ini ya, ya itu. Ini kan benar Spanyol, ini Spanyol di sini ditempel. Ya, silakan. Yuk agak cepat. Ya, biar kita cepat presentase ya. Itu langsung dipotong aja, ya, dipotong langsung. Ya, kan sudah jelas kan di situ ada. Ya. Ya agak cepat aja mengerjakannya. Ya, habis ini kalau sudah nanti kita diskusi ya atau presentasi nanti ke depan. Ya, yang kalau sudah dipotong, yang lainnya nempel ya, biar cepat ya. Cepat ya, cepat ya. Yang lainnya memotong, yang lainnya menempel, biar cepat. Ya, kayak gitu aja langsung ditempel ya, langsung. Enggak usah semuanya di sini aja kamu lem, lalu tempel gini aja. Nah, itu aja sudah. Ya, ya kayak gitu. Enggak usah dilem semuanya yang lembaran ininya. Ya digunting aja kalau mau gunting-gunting. Ya, oke. Yuk cepat, tinggal berapa menit lagi kita selesai ya. Biar cepat kita presentasi. Apa lagi? Ini Portugis. Portugis sama Andrea. Yang Portugis ya Portugis ditempel ya, sesuai dengan benderanya. Nah, di situ ya, pas di sini. Ya. Oke, ya udah. Ya. Yuk.
Ada yang sudah? Nah, kalau sudah cepat kita presentasi ya di depan. Yuk, yang lainnya ikut nempel ya, yang lainnya bantu temannya biar kita cepat. Ya. Kalian lihat aja di situ sesuai dengan bangsanya, di situ ada ya, yang misalnya Portugal, Portugis di situ, atau Spanyol atau Belanda, nah, sesuai nama bangsanya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini taruh di mana, Pak? Yang ini apa nih? Itu kayak Ya di sini di Belanda, Belanda nih. Nah. Nggak usah itu ya. Ya kalau sudah, ya kelompok siapa yang sudah? Ya cepat. Yuk tempel sudah, yang ada yang sudah digunting ditempel. Ini Inggris, ini kan Spanyol ya. Ya. Yuk, tempel yang berdasarkan benderanya, yang Spanyol. Iya, digunting itu. Ya, yang lainnya memotong, yang lainnya ikut nempel ya, yang sudah dipotong temanya langsung ditempel. Nah, silakan cepat tempel ya. Ya. Sudah semua? Ya. Ini ditempel ya, sudah langsung ditempel. Enggak usah. Langsung ditempel aja. Enggak usah digunting, yang mana yang digunting. Ya, terserah kalian mau di mana menaruhnya. Ya, terserah mau naruhnya di mana. Yuk, cepat yuk. Sudah ya? Oke. Sudah? Yang kelompok visual sudah? Kelompok editori? Yang kinestetik sudah? Ya. Yuk, tempel dulu yuk, cepat yuk. Kalian menempelnya sesuai dengan kreatif kalian ya. Nah. Enggak, yang perlu sama kayak punya Bapak, terserah kalian menempelnya ya itu, enggak apa-apa. Berdasarkan kreasi kalian ya. Yuk, sudah? Yuk. Sudah ditempel? Ya, agak cepat dulu.
Ya nggak apa-apa, nanti yang dipresentasikan yang kalian buat itu nanti di depan. Nanti itu bisa aja Bapak nanti. Ya, kelompok visual sudah? Kelompok editori sudah? Kelompok kinestetik sudah ya? Ya. Kalau sudah, perhatikan dulu sebelum kita diskusi, kalian nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kita ice breaking dulu ya sebelum diskusi ya. Ya, silakan berdiri hadap sini dulu semua. Hadap sini semua. Oke, hadap sini semua. Hadap sini semua ya. Kita breaking lagi. Oke. Ikuti gerakannya biar lebih semangat ya. Ya, ikuti gerakannya. Nah. Tutut goyang. Ya, oke, semangat lagi. Putar bahu. Oke. Tandu ke atas. Ya, sambil lihat gerakannya ya. Ya. Nah. Oke ya, sudah. Ya. Tetap semangat. Ya, baiklah, di sini kita akan mempresentasikan ya. Ya, silakan kelompok visual dulu maju ke depan mempresentasikannya. Yang lain nanti dengarkan temannya mempresentasikan, nanti beri pertanyaan ya kepada temannya. Ya, terserah, mau berdua orang bisa atau semuanya juga bisa maju. Ya, semua aja. Oke, boleh maju, silakan. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Ya. Yang lain menghadap ke sini lihat temannya presentasi. Ya. Ini nih. Yang ngomong siapa? Nah, silakan ngomong. Perkenalkan dulu kelompoknya, apa yang dipresentasikan, silakan. Ya, yang lain dilihat di depan, didengarkan nanti. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Ya, silakan. Yuk, enggak apa-apa, jangan malu. Silakan. Ya. Ya. Perkenalkan. Ya, perkenalkan. Seperti biasa yang kalian pernah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alia. Ya, yang lain dengarkan temannya ya. Perkenalkan, nama saya Indah, Ya. Ebi, Ya. Zahra, Ya. Okta, Mirgina Bila,
Rehan, Kevin, Ngomong aja apa Pak? Silakan ngomong ya. Ada apa? ayo. Aduh, waktu lah. Kami akan Ya, yang lain dengarkan dulu kemana. Ya, silakan. kami akan mempresentasikan peta penjajah samudra. Oke. ayahku nih peta kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Peta kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Di sini ada negara Belanda, Lanjut. Di sini ada bangsa Belanda, Inggris, Inggris, Spanyol, Portugis. suhu. Gimana nih? Bangsa Belanda mendarat di Bangsa Belanda mendarat di Banten tahun 1596. Tahun awal yaitu berdagangan dan berubah ingin menguasai perdagangan di Banten. Kekuasaan Belanda, gimana tuh bacanya? VOC, Selanjutnya bangsa apa lagi di situ? bangsa Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga ingin mendapatkannya dari daerah penghasilan rempah-rempah. Terus yang Spanyol? Tujuan Spanyol lainnya yaitu datang ke timur Indonesia yaitu Tidore, Maluku. Sedang Portugis lagi apa? awalnya Portugis datang ke Malaka untuk berdagang. Kemudian Portugis ingin menguasai jalur perdagangan di Indonesia dengan menguasai daerah penghasilan rempah-rempah. Ya, enggak. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Kalau mau ada yang menanggapi, ya tanyakan. Ya. Kelompok editori ada yang ditanyakan? Nggak ada. Yang kelompok kinestetik ada? Ya. Kalau ada, silakan kasih plus untuk kita semua ya. Silakan tepuk tangan untuk teman yang sudah tampil. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya kelompok kinestetik lagi maju ya. Silakan presentasikan hasil karyanya. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Di sini, jangan ke sana, kejauhan sini. Ya, agak maju sini lagi. Yuk, nggak apa-apa aja, agak maju. Jangan mundur, yuk cepat. Ya, silakan. Ini, yuk yang di tengah siapa? Ya, cepat ngomong, biar cepat. Ya. Ya, silakan presentasikan. Perkenalkan, nama Ya, saya yang lain Masya, perhatikan ke depan, lihat depan Okta, ya. Ceribel, Maju ya, lihat depannya. Angel, Normeida, Aprilia. Ya. Terus apa lagi? Hari ini kami akan mempresentasikan peta dunia. Ya, kamu posisinya berdirinya di sini biar enak membacanya, melihat ya. Kalau kamu di situ nggak kelihatan. Ya, gitu ya, bagus. Ya, Peta silakan. kedatangan bangsa-bangsa Yang lain asing ke bilang dulu, Indonesia. kita dengarkan temanya presentasi. Di sini ada bangsa Belanda, Ya, bangsa Eropa, ya, Inggris, ya, bangsa Spanyol, bangsa Portugis. ya. Bangsa Belanda mendarat di Banten tahun 1596. Perhatikan dulu temanya di depan ya. Tujuan awal yaitu berdagang dan berubah ingin menguasai perdagangan di Banten. Selanjutnya ada bangsa Inggris. Agak keras suaranya biar nanti kedengar temannya. Selanjutnya ada bangsa Inggris, bangsa Eropa yang datang selanjutnya adalah Inggris. Perdagangan rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga ingin mendapatkannya dari daerah penghasilan rempah-rempah. Sudah ya. Ya. Selanjutnya ada bangsa Spanyol. Selanjutnya ada bangsa Spanyol.
Tujuan lain Spanyol yaitu God Gospel. Datang ke timur di Indonesia yaitu Tidore Maluku. Habis itu yang Portugis lagi. Selanjutnya ada bangsa Portugis. Awalnya Portugis datang ke Malaka untuk berdagang. Kemudian Portugis ingin menguasai jalur perdagangan di Indonesia dengan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oke. Nah, itu apa? Nih. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan duduk kembali ya. Ya. Kelompok yang terakhir ya, kasih pos dulu untuk temannya semua ya. Ya. Tetap semangat. Ya. Kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik silakan tampil ke depan ya untuk mempresentasikan hasil karyanya. Berdirinya di sini aja biar kelihatan. Ya. Ya silakan. Ini. Oke. Ya, silakan siapa yang ngomong? Satu orang yang ngomong. Yuk. Yang membacanya agak di depan biar enak melihat kan di situ. Bisa lah, gini ya, gitu ya, gitu nah. Ya silakan. Yang lain dilihat yang lain di depan ya. Ya silakan. Kenalkan nama kami Ya. Lana, Rafael, Andreas, Henry, Adi, Aris, Lutfi, Rudin. Di sini kami ingin mempresentasikan penjajahan samudra kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama, awalnya Portugis datang ke Malaka untuk berdagang. Kemudian Portugis ingin menguasai jalur perdagangan di Indonesia dengan menguasai daerah penghasilan rempah-rempah. Terjadi perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis. Portugis mengalahkan kerajaan Malaka pada tahun 1511. Terus yang Selanjutnya kebangsaan Spanyol. Tujuan lain Spanyol yaitu Glory Gospel. Ya, terus lagi bangsa apa lagi? Bangsa Inggris. Bangsa Eropa yang datang selanjutnya adalah Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga ingin mendapatkannya dari daerah penghasilan rempah-rempah. Selanjutnya ada bangsa Belanda. Bangsa Belanda mendarat di Banten tahun 1596. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada ya silakan duduk kembali ya. Ya. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Nah, kita sudah mau mendekati akhir pembelajaran ya, tapi sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan mengasih soal asesmen sumatif ya. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Harus selesai. Langsung dikumpul nanti ke depan. Ya. Namanya semuanya. Ya. Ya, silakan kerjakan, waktunya 5 menit. Ya, silakan kerjakan. Kalau selesai cepat dikumpul ya. Nah, nih satu. Ya.
Yuk, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit ya. Harus selesai. Silakan dijawab ya. Sesuai apa yang kamu ketahui tentang kedatangan bangsa asing tadi ya. Silakan dijawab. Yuk, sudah? Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Kalau sudah, nah, silakan selesaikan pekerjaannya dulu. Yuk, cepat. Ya. Yuk, kumpul. Sudah kumpul? Yuk, sudah dikumpul? Ya, silakan dikumpul. Kalau sudah, dikumpul. Yuk, sudah kumpul ke depan. Ya, silakan kumpul ke depan. Yuk, sudah selesai ya, kumpulkan. Yuk, kumpulkan. Kumpulkan sudah, waktunya selesai. Silakan kumpulkan ke depan. Ya. Yuk, kumpul ke depan ya. Oke, kumpul ke depan. Ya. Ya, silakan kumpul ke depan. Yuk. Oke, kumpulkan ke depan. Ya. Kumpulkan ke depan ya. Ya, kumpulkan aja. Oke. Ya. Perhatikan dulu ke depan. Ya, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin menanyakan apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, ada yang mau jawab? Kesimpulannya apa? Tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia, apa kesimpulannya hari ini? Nah, silakan, Alia. Mengetahui penjajah. Ya, mengetahui penjajah. Ada yang lain lagi? Yuk. Ada yang lain? Silakan. Nah, kesimpulannya pada hari ini pembelajaran kita adalah mengetahui penjajah yang datang ke bangsa Indonesia. Lalu bangsa apa saja yang datang ke negara kita? Ya. Ya. Oke. Nah, di sini ada satu lagi Bapak kasih untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Refleksinya bagaimana perasaannya kalian pada hari ini? Refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan kalian tulis. Silakan kalian tulis ya.
Ini refleksi pembelajaran kita terakhir pada hari ini ya, sebelum kita menutupi pembelajaran. Ya. Ya, silakan. Ya. Yang penting diisi saja, apa saja di situ ya. Bapak kasih waktu 1 menit ya waktunya. Ya, silakan diisi refleksinya. Bagi yang sudah, kita kumpul ke depan ya. Ya. Yang 4 dikumpul ke depan. Oke. Ya, silakan kerjakan apa saja refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak kasih waktu 1 menit. Yuk, sudah? Oke, sudah kumpul ya. Ya, kumpul ke depan. Nah, kumpul aja ke depan kalau sudah. Ya, kumpul ke depan. Ya, kumpul ke depan semua sudah ya. Ya, oke, kumpul aja ke depan. Ya, refleksi kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan kumpul ke depan ya. Oke. Taruh di depan sini ya. 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 Nah. Nah. Sebelum kita akhiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, silakan berdiri semua. Nah. Hadap sini semua. Ya. Ya, tunggu. Ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sudah, silakan duduk kembali ya. Nah. Ya, di sini kita sudah di ujung pembelajaran ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan pimpin doa yang dipimpin oleh Saudara Alia ya. Ya, silakan ya. Pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, duduk yang benar, duduk yang rapi dulu. Kita berdoa kepada Sang Pencipta ya, agar apapun yang kita lakukan hari ini akan mendapatkan berkah dan kita nanti pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Ya, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berbaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, baiklah, di sini Bapak silakan duduk dulu. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Ya. Ya, silakan. Yuk, silakan.
Ya. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Ya, ya, sama.